Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di kampung Inggris Pare ya, membicara tentang Prabowo, orang besar Indonesia modern. Sekarang hari apa toh? Hari Ahad 28 Safar 1441 Hijriah atau 27 Oktober ya 2019 jam 7 pagi nih. Agak redup tapi moga-moga Pak jagung Pak. Jadi saya mau bicara tentang Prabowo ya. Jadi khusus ini video ini saya tujukan untuk pecinta atau pemerhati Prabowo. Yang nggak suka Prabowo langsung di skip aja ya. Karena saya akan ngomong panjang ya tentang orang yang aneh ini sebenarnya ya. Tapi jangan lupa amal soleh itu di subscribe. Nanti kalau channelnya berkembang karena banyak subscribernya kan yang untung dua belah pihak, saya terutama untung, tapi juga penonton untuk dapat pahala ya kan, dapat informasi perspektif yang yang khas dari tukang donat yang nggak selalu benar sih ya, cuman saya kan cuma berbagi ya. Nanti omongan-omongan saya dinilai sendiri, jangan ya kayak kan omongan saya mah nggak jelas ya. Sekarang nggak jelas ya, maksudnya supaya cepet jadi YouTuber gitu loh, meskipun nggak jelas tapi ngerekam ada karyanya. Sekarang karya saya sudah hampir berapa ini, 950 ya video. Hari kerjanya 303 hari sampai hari ini ya, jadi rata-rata 3 video ya. Saya juga YouTuber pemula ya, tapi ya kan lumayan lah untuk alat untuk berbagi ya, dan saya juga bisa belajar dari komentar-komentar yang aneh-aneh itu ya. Alhamdulillah, Prabowo ini unik ya. Dia orang yang sejak remaja itu kontrak mati ya, mempertaruhkan jiwa raganya untuk membela negeri Indonesia, karena kan dia ini tentara ya. Jadi lihat, dia sudah sejak awal sudah jelas arah hidup cita-citanya itu kan banyak anak muda yang cita-citanya nggak jelas ya. Iya nggak jelas. Ditanya cita-citamu apa nih umur 20, nggak bisa jawab. Nah, kalau Prabowo dia sudah kontrak mati membela kedaulatan negerinya sendiri Indonesia. Mungkin ya karena pengaruh bapaknya itu kan ya. Siapa itu, Pak Sumitro Djoyohadikusumo, menteri berkali-kali ya, menteri ekonomi zaman Presiden Soeharto, dan juga sebelumnya dia mengkoreksi ya, dia termasuk salah satu tokoh penting dalam PRRI Permesta, mengkoreksi pemerintahan Soekarno, dan kemudian dia bersama anak-anaknya termasuk Prabowo itu hidup di pengasingan di luar negeri, kira-kira gitu secara singkat. Tetapi Sumitro, bapaknya Prabowo, itu sudah dikenal sebagai akhirnya dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia, artinya orang yang paling top ilmu ekonominya atau guru dari segala ahli ekonomi di Indonesia, kira-kira begitulah Sumitro Djoyohadikusumo. Nah, bapaknya Sumitro atau kakek Prabowo itu Margono Djoyohadikusumo, yang pernah mendirikan salah satu pendiri dari Bank BNI 46. Kemarin saya baru ngambil ATM itu BNI 46, ambilnya 200.000 buat beli laundry, bayar laundry. Sorry batuk-batuk, maklum ya, usia sudah senja. Berbahagialah orang yang masih usianya masih muda. Dia ya, kalau dia berumur 58 tahun, anak remaja itu, maka seperti saya akan saya kasih tahu betapa menyesalnya orang yang tiba pada usia senja, ingin kembali ke masa muda, tetapi mustahil tidak bisa terjadi. Sebagaimana penyesalan itu akan dialami oleh penduduk neraka yang keinginannya adalah kembali ke dunia untuk berbuat baik sekali lagi, dan dia yakin sekarang bahaya akhirat sudah menanti, tapi keinginan untuk kembali ke alam dunia itu mustahil terjadi, sebagaimananya kita mustahil kembali ke masa muda. Nah, kalau saya batuk-batuk tadi ya itulah ya pembawaan orang muda.
umur 58. Jadi lihat, Prabowo itu lahir dari keluarga pejuang, mengabdi ke Republik. Jadi pengaruh orientasi hidupnya sudah jelas, yaitu ingin mengabdikan diri kepada Republik melalui jalur yang dia pilih, yaitu tentara angkatan darat. Karena ayahnya dan kakeknya juga punya orientasi hidup yang jelas. Yang nggak jelas itu kan Anda. Anda itu ya nggak jelas. Sorry ya, maksudnya untuk generasi milenial, saya bukan membahasakan Anda untuk orang-orang yang sudah senior, nggak. Ini untuk generasi milenial. Agak susah kan ngomong di YouTube ya, karena yang nonton tuh dari anak-anak, remaja, pemuda, kakek-kakek, ada juga ya, nenek-nenek ya, termasuk yang sudah pengalaman hidup. Jadi saya harus hati-hati kalau saya bercanda itu, saya tujukan khusus untuk anak-anak muda kalau nyindir-nyindir, ngeledek gitu. Jadi bukan untuk ibu-ibu ya, untuk bapak-bapak enggak, mohon maaf ya, banyak dosa saya ke bapak-bapak, ibu-ibu ya. Susah kalau di YouTube ini luas pembacanya. Nah, Prabowo kemudian, singkat cerita, dia kemudian diambil menantu oleh Presiden Soeharto dan dia berada di pusat kekuasaan dan kemudian menjadi jenderal. Jadi dari kecil dia sudah punya orientasi hidup yang jelas, mengabdikan dirinya sebagai seorang pejuang yang mempertaruhkan segalanya. Sebagai remaja, tentara remaja, mempertaruhkan segalanya, jiwa dan raga, karena kontrak mati kalau kerja di, atau kalau daftar di tentara itu kan, kata ibu saya, kontrak mati gitu. Itu orang tuanya harus sudah merelakan kalau dalam tugas, dalam artian anaknya mati, nggak boleh nuntut dan lain-lain, harus diikhlaskan gitu. Itulah posisi Prabowo. Nah, terus dia kemudian berjuang bersama Megawati, dia wakilnya untuk merebut posisi Megawati RI 1, Prabowo RI 2, kalah oleh SBY kan gitu ya. Kemudian Prabowo maju lagi tuh. Kita tahu kan orientasi hidupnya adalah untuk mengabdi kepada Republik ya, sejak muda dia. Di masa pensiunnya dia ingin mengabdi Republik dengan cara lewat kekuasaan, karena dia sudah pensiun ya. Sudah kalah dia oleh SBY. Kemudian berpasangan dengan siapa? Hatta Rajasa. Prabowo calon presiden, Hatta Rajasa wakil presiden, mencoba menggulung Jokowi, kalah dia. Tapi dia memang jiwanya seorang pejuang ya enggak, seorang pejuang, dan kemudian dia maju bersama Anies, siapa namanya, Sandiaga Uno. Prabowo calon presiden, Sandi wakil presiden. Pertarungan ketiga yang sangat sengit dan menguras dana, menguras air mata, menguras emosi, menguras ya pikiran, menguras tenaga, dan dia bukannya kalah, Prabowo dikalahkan. Inilah ya pemilu kemarin nih, April kemarin 2019, pemilu yang paling buruk ya sepanjang sejarah Indonesia modern. Pemilu yang paling jujur adalah pemilu tahun 1955, dan pemilu yang paling buruk menurut saya paling curang dan lain-lain lah ya, paling buruk lah, paling kotor, paling brutal ya, itu pemilu tahun 2019. Prabowo dikalahkan. Semua juga orang tahu permainan dunia besar, negara-negara besar itu, Cina, Amerika dan lain-lain, untuk mengalahkan Prabowo dan memenangkan yang satu itu sudah bisa diduga, karena nggak mungkin Indonesia itu hidup di ruang hampa tuh. Banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan asing di sini yang perlu
apa namanya, ada jaminan keamanan siapa presiden berikutnya yang bisa menjamin kepentingan negara-negara besar itu. Mereka main, ya mereka bukan orang bodoh, sudah pengalaman untuk ngerecokin negara orang. Di berbagai negara dia main, baik lewat undang-undang ya, yang dimainkan adalah anggota DPR, baik lewat tokoh-tokoh partai tertentu, baik operasi intelijen, semacam-macam ya, pokoknya intinya kalah. Nah, jadi lihat Prabowo, kelihatan dia dari orasi-orasi di kampanye itu, orientasi hidupnya kan jelas ya, menyetop kekayaan Indonesia supaya tidak mengalir ke luar negeri terus menerus, yang sekarang masih berlangsung, disedot oleh orang-orang luar negeri itu, kapitalis itu kerjasama sama orang-orang Indonesia. Itu kan biasa begitu ya. Dulu zaman Belanda juga banyak orang-orang Indonesia bekerja untuk Belanda dan menindas rakyatnya sendiri kan. Jepang juga begitu. Itu watak manusia ya, zaman Rasulullah juga begitu. Manusia itu sifatnya di mana-mana sama saja ya. Yang berubah itu lingkungannya, environmentalnya, lingkungan, gedung-gedungnya, bangunan-bangunannya. Watak manusia itu sama. Ada yang culas ya, ada yang jadi pengkhianat untuk temannya sendiri ya kan, ada yang jujur, ada yang teguh hati, ada yang istiqomah gitu, ada yang bercita-cita besar, ada yang nggak punya cita-cita. Manusia itu wataknya sama di masa lalu sampai masa sekarang, sampai masa modern, dan sifat manusia sama sampai semodern-modernnya zaman ya kan. Dan sifat manusia itu semuanya sudah di cover dalam Al-Quran, macam-macam. Ada kayak Korun ya, yang menghamba pada uang dan rakus terhadap harta kayak Korun dan dibenamkan dengan kekayaan. Ada kayak Fir'aun ya kan, menindas rakyat di masa hidupnya sendiri untuk mempertahankan kekuasaan. Ada lagi si Hamam yang suka mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Jadi trio Hamam, Korun sama Fir'aun, kuasaan, senang bangunan tinggi ya, untuk memperlihatkan kemegahannya, untuk mewariskan bangunan-bangunan yang megah. Dan siapa? Korun ya, yang untuk memperlihatkan kedikjayaan dia sebagai seorang konglomerat dan seorang entrepreneur yang berhasil, bisnismen yang berhasil. Sifat-sifat itu ada di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, para orang-orang di masa nabi-nabi itu, Nabi Ibrahim kayak ya begitulah sampai sekarang. Nah, Prabowo itu termasuk orang yang menurut saya yang memiliki cita-cita besar, dan dia orang yang selalu ingin memperjuangkan cita-cita besar itu dengan all out ya, segala kemampuannya yang dia miliki. Dan itulah yang terjadi. Dan kalau sekarang dia menjadi Menteri Pertahanan, itu yang mungkin dia capai. Dia sudah berjuang 3 kali untuk merebut tiang istana itu, dan takdir Allah belum memungkinkan dia untuk masuk dan menjadi RI 1. Dan itulah takdirnya siapa? Prabowo Subianto. Dan dia mencoba sekarang ya, ditakdirkan Allah untuk masuk lewat Menteri Pertahanan, dan kita lihat apa yang dia kerjakan untuk bangsanya, untuk Indonesia yang lebih baik. Dan saya percaya dan saya yakin dia nggak akan luntur. Dia akan seperti Prabowo sebelum punya kekuasaan dan sebelum punya kekuasaan dan ketika di dalam kekuasaan. Agak susah dia untuk menyimpang itu. Agak susah untuk menyimpang, apalagi dia kemarin sudah pemilu dikontrol atau pengagumnya begitu, simpatisannya itu puluhan juta. Jadi dia juga berpikir ya, di belakang dia itu banyak orang yang mengecam, banyak orang yang memuji. Jadi dia tidak mungkin melakukan satu deviasi, penyimpangan kekuasaan itu yang begitu drastis sebagaimana Soekarno misalnya, atau sebagaimana Soeharto. Nggak mungkin ya. Jadi saya merasa Prabowo tetaplah orang yang bisa diprediksi keinginannya, predictable, bisa diketahui maunya itu apa. Maunya mempertahankan kedaulatan negeri dari penjajahan asing, nggak mau dijajah secara ekonomi, nggak mau dijajah secara politik ya. Dan dia juga benci terhadap
penjajahan itu, karena bapaknya kakeknya itu mempertahankan kemerdekaan bersuara, mempertahankan kemerdekaan itu dalam serangan penjajahan baik di zaman Belanda Pak Margono maupun di zaman pemerintahan Soekarno, Djoko Hadikusumo yang mengkritik kekuasaan. Jadi itu watak, itu energi itu nggak mungkin bisa dilupakan oleh Prabowo dalam berkiprah dia sekarang sebagai Menteri Pertahanan. Wajahnya Margono kakeknya, wajahnya Sumitro, dan wajahnya Jenderal Sudirman itu nggak mungkin lepas dari ruang mata batin dari Prabowo Subianto. Jadi dalam kerangka itulah kita mencoba memahami Prabowo. Jangan kalau yang di luar pemerintahan itu baik gitu, belum tentu juga. Lihat ininya ya, lihat perspektif yang lain gitu loh, maksud saya. Ya bahwa Prabowo itu ada kekeliruannya sebagai manusia, biasalah itu ya. Emangnya penonton YouTube yang sekarang lihat YouTube saya itu orang yang suci masa lalunya? Enggak juga kan. Semua orang punya masa lalu. Prabowo punya masa lalu, dan saya lebih suka masa depan seseorang daripada masa lalunya. Dan enggak usah juga ungkit-ungkit masa lalu Prabowo, dia sudah menjadi sejarah masa lalu itu. Kita lihat Prabowo hari ini dan mendatang. Sebagaimana kita juga jangan terlalu terseret oleh masa lalu kita masing-masing, ya kan? Kita lebih suka melihat masa depan kita daripada masa lalu kita yang buruk. Maksudnya masa lalu saya, ya kan? Jadi menilai itu hendaknya adil, ya. Menilai Prabowo itu, apalagi Prabowo sebagai orang besar, orang yang punya cita-cita besar, biasanya cenderung kita tidak adil. Tidak adil, karena memang orang kecil itu agak susah ya menilai orang besar ya. Orang yang cita-cita kecil, orang yang perjuangannya kecil, orang yang nggak punya perjuangan dalam hidupnya, terus menilai pemimpin yang sudah mengorbankan segalanya, siapa saja itu cenderung dia ingin paling benar. Disangkanya mudah jadi pemimpinnya. Ya orang dia memimpin diri sendiri aja nggak bisa, menilai pemimpin sebesar Prabowo ya. Sebesar Prabowo itu ya lihat aja usaha-usaha dia itu selama 10 tahun atau 15 tahun terakhir, bagaimana dia mengerahkan segala pemikirannya, segala energi terbaiknya, segala usaha-usaha terbaiknya, miliaran rupiah dananya, networkingnya, segala logistiknya untuk mencapai satu cita-cita yang besar yang nggak dipunyai oleh kebanyakan jutaan manusia Indonesia. Tapi dia melakukan itu dengan up and down, jatuh bangun, dan kemudian dia ya up, kemudian down, jatuh, hancur, lebur, kemudian dia bangkit lagi, kemudian dihantam gitu kira-kira ya, kalau bahasanya Bung Karno, digembleng oleh keadaan, terus kemudian Prabowo hancur, lebur, tapi dia bangkit kembali, terus dihantam lagi oleh keadaan, dia hancur, lebur, selebur-leburnya, dan dia bangkit kembali. Itulah Prabowo Subianto. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Ya Rabb, Engkaulah pelindung kami dalam kehidupan di dunia, dan Engkaulah pelindung kami di akhirat. Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat adalah sama, satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.